Memang. Qin Yichan mengangguk perlahan, tetapi menggelengkan kepalanya lagi. Ekspresi ketidakberdayaan muncul. Namun, kekuatan spiritual Anda tersembunyi di lautan kesadaran dan berubah menjadi jiwa. Hanya ada lebih dari 40 hari tersisa. Jika saya ingin menenangkan diri dengan semua kekuatan saya, sudah terlambat untuk perlahan-lahan mengeluarkan kekuatan spiritual Anda. Dan bergegas untuk menyerap jiwamu. Rasa sakitnya, kamu mungkin tidak memahaminya. Qin Yichan tidak ingin teman-temannya mengalami rasa sakit seperti ini, terutama dia harus melakukannya sendiri. Namun, Putri Wenxing bertekad, kayu, saya bisa menahannya. Bagaimanapun, tubuh ini bukan milik saya, lakukanlah. Bai Guanxing mengepalkan tinjunya. Ya, Tuan, ayo kita lakukan. Aku hanya bisa benci karena aku tidak tahu bagaimana melakukan alkimia. Jika tidak, aku sendiri yang akan menjadi pengkhianat. Bahkan Bai Yuyu memiliki penampilan yang sama, dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Qin Yichan. Tuan, anggap itu sebagai membersihkan para pengkhianat untuk klan Bai saya, dan biarkan Bai Linglong mendapatkan hukuman yang pantas dia terima. Ya, Tuan. Kami tidak tahu cara memurnikan alkimia. Sekarang, kami semua mengandalkan Anda. Qin Yichan hanya merasa sangat akrab dengan mata penuh harapan itu, dan setiap kali mata seperti ini tertuju padanya, baunya terasa berat. Setelah waktu yang lama, Qin Yichan tiba-tiba mengertakkan gigi. Oke. Kali ini, saya akan menggunakan Anda untuk menunggu jiwa menghapus jiwa Bai Linglong. Bum bum. Dalam sekejap, Qin Yichan mengangkat jarinya, dan cahaya yang diubah oleh kekuatan spiritual Tao Tao terlihat di hati dan roh para sahabat. Tiba-tiba, Putri Wenqing merasa bahwa dia tidak duduk, tetapi ringan dan berkibar. Dia ingin mengangkat tangannya, tetapi menemukan tangannya. Tanda seru. Semua rekan sedikit bingung. Untungnya, dalam pandangan mereka, Qin Yichan terlihat serius menjelaskan. Saya akan menutup sementara 6 indera Anda untuk meminimalkan rasa sakit karena diserap dan dilucuti dari jiwa. Namun, roh primordial adalah rahasia dari roh surgawi, yang sangat tersembunyi di Baihui, dan banyak hubungannya dengan jiwa. Meski begitu, rasa sakitnya sangat mengerikan. Putri Wenxing mengangguk sedikit, dan dalam kognisi, dia tidak pernah mengalami rasa sakit karena direbut jiwa, dan bahkan ayahnya dan leluhur klan Dike tidak pernah menyebutkannya kepadanya. Lagi pula, bagi mereka, dan Dao sudah ada di masa lalu. Mengambil. Detik berikutnya, Qin Yichan mendesak Dewa Abadi Jue untuk melihat bahwa bagian tengah alisnya mekar seperti menara dewa, dan kecemerlangan menara itu dibagi menjadi 6, mengalir ke alis 6 sahabat. Namun, dalam sekejap, teriakan Putri Wenxing bergema di dalam gua. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Wood, apa kau yakin menyegel inderaku? Tanda seru. Itu menyakitiku sampai mati. Alkemis wanita yang berubah menjadi Putri Wenqing gemetar, dengan keringat dingin, dan Qin Yichan yang menyegel perasaan tubuhnya. Jika tidak, dia takut dia akan berguling-guling di lantai dan melolong. Melihat itu, kelompok Kongwu mengerutkan kening, dan keringat dingin Douda membasahi dahinya, dan Feng Jiuman tidak bisa menahan menggigil. Apakah ini rasa sakit karena direbut dari laut? Mengapa kamu tidak memberikannya ke kepalaku? Ayolah. Om. Qin Yichan bertemu dengan roh yang tidak bisa dihancurkan, duduk bersila, mencondongkan tubuh ke depan, dan menyeka keringat dingin di dahinya untuk Putri Wenxing. Matanya bersinar, penuh cemas. Mengapa kamu tidak menyukai ini? Yuyu dan Wenxing tidak membiarkan saya menyerap mereka. Hanya 2 roh primordial yang hilang. Saya yakin akan mengalahkan Bai Linglong. Namun, begitu suara itu jatuh, dia melihat seruan tegas Putri Wenqing. Tidak. Kayu, kita memiliki sedikit orang. Kamu baru saja menyerap roh primordial kita. Bai Linglong juga menyerap lebih banyak roh primordial daripada kamu. Tidak ada lagi yang menyerap roh primordial kita. Apa yang kamu lawan Bai Linglong? Putri Wenxing benar. Kesenjangan dalam jumlah orang selalu menjadi kerugian yang tidak bisa mereka atasi. Dalam hal sumber daya yang dapat dikumpulkan, Bai Linglong jauh melampaui mereka, dan roh primordial yang diserap secara alami sama. Anda tahu, Bai Linglong hampir bisa menyerap jiwa 9 sahabat. Dan tanpa dia dan Bai Yuyu, kayu hanya bisa menyerap 4. Ini lebih dari 2 kali lipat jarak. Bagaimana mungkinmu menghadapinya sendirian? Berhenti bicara omong kosong, lakukan. Putri Wenqing menggertakkan giginya, dan Qin Yichan menatap matanya dan tidak bisa menahan untuk tidak menggenggam telapak tangannya di pundaknya yang harum, sambil menggigit bibirnya dengan diam-diam. Wenqing, terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Yichan juga tidak banyak bicara, tetapi terus mengambil tindakan, menyapu dengan kekuatan spiritual yang melonjak. Melihatnya, Putri Wenxing mengatupkan gigi, dan yang pertama hanya memiliki kata, takut, untuk pengetahuan tentang laut. Rasa sakit karena direbut jiwa adalah seperti setiap helai otak, setiap darah, dan bahkan setiap roh, seperti jarum yang menembus roh surgawi, dan kemudian mengisapnya.
Jenis rasa sakit ini telah menyebar ke seluruh tubuh dari roh-roh surgawi. Lagi pula, jiwa tubuh mereka dipadatkan menjadi satu dengan tubuh masing-masing, dan organ dalam mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terlempar. Untungnya, Qin Yichen menyegel indera mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Jika tidak, Putri Wenxing hampir tidak bisa membantu menghancurkan kepalanya, dan tidak akan menahan rasa sakit. Meskipun Lingran yang benar-benar agung yang disebutkan sebelumnya sombong ketika menghadapi pengingat Qin Yichen, siapa yang dapat mengingat ini ketika dia benar-benar menghadapi rasa sakit yang tragis ini? Pada saat ini, satu-satunya hal yang mendukung kegigihan Putri Wenxing adalah bahwa tubuh ini bukan miliknya. Rasa sakit seperti ini berumur pendek, dan dia harus mampu menahannya. Kayu. Apa yang terjadi? Putri Wenqing gemetar. Dia tidak tahu apakah dia ingin mengalihkan perhatiannya dan mengurangi rasa sakit dengan mengobrol. Qin Yichen dengan lembut setuju, membuat lautan kesadaran kabur. Dan dia akhirnya melihat seberkas cahaya. Trauma lautan pengetahuan sangat menyakitkan. Kayu, katakan padaku, bukankah hanya rasa sakit saat jiwa direbut? Jika kamu menderita alkimia, itu akan terluka. Seperti seni bela diri membantah dan serangan kekuatan Tao, jiwa juga akan terluka. Qin Yichen tertegun, lalu mengangguk ringan. Apakah kamu berbicara tentang kegagalan alkimia? Mungkin akan seperti ini. Ketika Putri Wenqing mendengar kata-kata itu, dia menggigit giginya dan mencabut giginya satu persatu. Kalau begitu kamu harus berhati-hati dengan alkimia. Rasa sakit seperti ini, ah. Qin Yichen gemetar seluruh tubuhnya, dan hatinya hangat. Putri Wenqing masih khawatir dia akan salah dengan alkimia Kaisar Ke di masa depan. Mulai sekarang, aku akan berlatih alkimia dan tidak akan pernah gagal. Kayu. Ini menyakitiku. Tanda seru. Tanda seru. Kayu. Saat mengevaluasi kompetisi, kamu harus membiarkan Bai Linglong mencicipi ini juga. Di dalam gua, Putri Wenxing berteriak lagi dan lagi. Tetapi jiwa Qin Yichen meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menjadi lebih bersinar dan mempesona. Lebih tinggi dan luas. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Qin Yichen tidak bermoral dan mendapat izin untuk melahap jiwa orang lain. Peningkatan semacam ini tidak mengherankan bahwa banyak kultivasi jahat dikatakan bersedia menggunakan ini untuk berlatih. Tetapi ini bukanlah cara yang benar.